Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2448201047 dari kelas 1B Farmasi. Pada saya akan menjelaskan materi berikut. Yang pertama ada teori sel, organel sel, dan siklus sel. Masuk materi yang pertama ada teori sel. Teori sel adalah salah satu konsep fundamental dalam biologi yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel, bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan. Teori ini memiliki sejarah panjang dan perkembangan menarik yang berujung pada pemahaman kita tentang kehidupan alam. Selanjutnya ada perkembangan sel. Menurut Robert Hooke pada 1865, mengamati reseptifis gabus di bawah mikroskop dan mengamati ruang-ruang kecil yang disebut sel. Ilmuwan selanjutnya ada Matthias Caileden pada 1838 menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel. Dan terakhir ada Theodor Sackwann pada 1839 memperluas teori Caileden dengan menyatakan bahwa semua hewan juga tersusun atas sel. Selanjutnya ada fungsi sel. Yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan. Sel membelah diri untuk menghasilkan sel baru, memungkinkan organisme untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua ada sebagai metabolisme. Sel melakukan reaksi kimia untuk menghasilkan energi dan membangun molekul yang dibutuhkannya. Yang ketiga ada reproduksi. Sel mampu memproduksi untuk menghasilkan sel baru. Yang terakhir ada respon terhadap rangsangan. Sel juga merespon perubahan lingkungan sekitarnya seperti suhu atau cahaya. Selanjutnya ada jenis sel. Sel memiliki dua jenis. Yang pertama ada sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang lebih sederhana dan tidak memiliki inti sel yang terdefinisi. Materi genetiknya berada di dalam sitoplasma yang disebut nukleot. Contoh sel prokaryotik ada pada bakteri. Selanjutnya ada sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel yang lebih kompleks dan memiliki inti sel yang terdefinisi. Materi genetiknya terkandung di dalam inti sel. Contoh sel eukaryotik adalah sel hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Selanjutnya ada bentuk dan ukuran sel. Bentuknya yang pertama ada uniseluler, yang kedua ada multiseluler, dan yang ketiga ada batang atau basil, yang keempat ada bulat atau kokus, yang kelima memiliki badan buah. Ukurannya meskipun ukuran sel sangat bervariasi, sebagian besar sel hewan dan tumbuhan berukuran antara 10 hingga 100 mikrometer. Panjangnya sekitar 1 sampai 10 mikrometer dan lebarnya sekitar 0,5 sampai 10 mikrometer. Ada perbedaan antara uniseluler dan multiseluler. Lihat dari ciri-cirinya. Yang pertama dari ukuran. Uniseluler berukuran mikroskopis, sedangkan multiseluler berukuran makroskopis. Lihat dari bentuk, uniseluler berbentuk beragam dan sederhana, sedangkan multiseluler memiliki beragam dan kompleks. Jumlah sel, uniseluler memiliki satu sel, sedangkan multiseluler memiliki banyak sel. Lihat dari ciri-ciri yang selanjutnya ada organisasi. Uniseluler tidak memiliki jaringan dan organ, sedangkan multiseluler memiliki jaringan dan organ. Terakhir ada fungsi. Uniseluler fungsi sel tunggal, sedangkan multiseluler fungsi terbagi antara sel-sel yang terspesialisasi. Selanjutnya ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama dilihat dari dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku yang terbuat dari selulosa, memberikan struktur dan hubungan. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua ada kloroplas. Sel tumbuhan memiliki kloroplas atau organel yang mengandung klorofil untuk fotosintesis. Sel hewan tidak memiliki kloroplas. Selanjutnya ada vakula. Sel tumbuhan memiliki satu vakula besar yang sentral yang menyimpan air, nutrisi, dan zat sisa. Sedangkan sel hewan memiliki banyak vakula kecil. Yang ketiga ada sentriol. Sel hewan memiliki sentriol, struktur yang berperan dalam pembelahan sel, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol.
terakhir ada cadangan makanan. Sel hewan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk glikogen, sedangkan sel tumbuhan menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk pati. Kesimpulannya yaitu teori sel merupakan konsep pusat dalam biologi yang telah berevolusi pemahaman kita tentang kehidupan. Teori ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan metode penelitian dan akan terus memberikan wawasan penting tentang kehidupan di materi yang kedua yaitu organ sel. Organ sel adalah bagian-bagian dalam sel yang memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kelangsungan hidup sel. Organel ini bertanggung jawab untuk berbagai proses penting energi, sintesis protein, dan pengaturan bahan. Struktur organel sel yang pertama ada membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan terluar sel yang mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungan sekitarnya. Strukturnya lapisan tipis yang terbuat dari lipid ganda, polipeptid dengan protein tertanam di dalamnya. Yang kedua ada sitoplasma, merupakan cairan kental yang mengisi ruang antara membran plasma dan nukleus, tempat organel sel berada dan berlangsungnya berbagai proses metabolisme. Terdiri dari air, protein, karbohidrat, lipid, dan garam mineral. Yang ketiga ada inti sel. Inti sel merupakan pusat kontrol sel yang menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA dan mengendalikan aktivitas sel. Berbentuk bulat atau oval, dikelilingi oleh membran inti atau nukleus yang berpori-pori untuk memungkinkan pertukaran zat dengan sitoplasma. Di dalam inti sel terdapat nukleolus, tempat sintesis ribosom. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Terdiri dari RNA ribosom dan protein berbentuk bulat dan dapat ditemukan bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum plasma. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah ruang besar yang berisi air, zat-zat terlarut dan sisa makanan. Kantung yang besar yang dibatasi oleh membran tunggal. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan dalam respirasi sel, yaitu proses menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Berbentuk oval atau memanjang, memiliki membran luar dan membran dalam yang berlipat-lipat membentuk kristal. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel kecil yang mengandung enzim pencernaan untuk memecah zat-zat yang tidak berguna seperti sisa makanan, bakteri, dan organel yang rusak. Strukturnya tergantung kecil yang dibatasi oleh membran tunggal. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat protein yang memberi bentuk pada sel, membantu pergerakan organel dan berperan dalam pembelahan sel. Strukturnya terdiri dari 3 jenis serat, mikrotubulus, makrofilamen, dan filamen intermediate. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol adalah organel kecil yang berperan dalam pembentukan mikrotubulus dan pembelahan sel. Strukturnya sepasang silinder kecil yang tersusun dari mikrotubulus. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan dan berperan dalam fotosintesis, yaitu proses yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Strukturnya berbentuk bulat atau oval, memiliki membran luar dan membran dalam, yang membentuk tilakoid. Tilakoid mengandung klorofil pigmen hijau yang menyerap cahaya matahari. Selanjutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada jaringan membran yang luas di seluruh sitoplasma. Retikulum endoplasma itu terbagi dua. Yang pertama adalah retikulum endoplasma besar, memiliki ribosom yang melekat padanya dan berperan dalam sintesis dan modifikasi protein. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus, tidak memiliki ribosom dan berperan dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi.
Strukturnya jaringan membran yang saling berhubungan membentuk saluran dan kantung. Yang terakhir adalah aparatus Golgi. Fungsinya adalah tumpukan kantung pipi yang berperan dalam pengelolaan pemilihan dan pengemasan protein dan lipid untuk disekresikan atau digunakan di dalam sel. Strukturnya terdiri dari tumpukan kantung pipi yang disebut sisterna yang dihubungkan dengan vesikel kecil. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel yang menyebabkan pertumbuhan dan pembelahan sel. Siklus sel dibagi menjadi dua fase utama, yaitu interfase dan fase mitosis. Termasuk fase yang pertama yaitu interfase. Interfase adalah fase terpanjang dalam siklus sel, di mana sel tumbuh dan menyalin DNA-nya. Interfase terbagi 3 tahap. Yang pertama itu fase G1, sel tumbuh dan menghasilkan protein dan organel baru. Fase yang kedua itu fase sintesis. DNA direplikasi menghasilkan 2 salinan kromosom. Dan fase yang ketiga yaitu fase G2, sel terus tumbuh dan bersiap untuk mitosis. Ada mitosis. Fase mitosis adalah fase pembelahan sel, di mana kromosom dipisahkan dan 2 sel anak yang identik dibentuk. Fase mitosis memiliki 4 tahap. Yang pertama ada profase. Kromosom mengembun dan menjadi terlihat, membran inti hancur, dan mikrotubulus mulai terbentuk. Fase yang kedua ada metafase. Kromosom sejajar di tengah sel dan mikrotubulus melekat pada sentromer mereka. Fase yang ketiga ada anafase. Kromatid saudara dipisahkan dan ditarik ke kutub sel yang berlawanan. Fase yang keempat ada telofase. Kromosom mencapai kutub sel, membran inti terbentuk kembali, dan sitoplasma terbagi menjadi sel menjadi 2 sel anak. Berikutnya adalah perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Dilihat dari struktur selnya, prokaryotik lebih sederhana, sedangkan eukaryotik lebih kompleks. Pembelahan selnya, prokaryotik berbentuk biner dan eukaryotik mitosis atau meiosis. Replika DNA, prokaryotik titik asal, sedangkan eukaryotik banyak titik asal. Organisasi DNA, prokaryotik multisirkular, sedangkan eukaryotik linear. Kecepatan, prokaryotik lebih cepat dibanding eukaryotik yang lambat. Regulasi, prokaryotik sederhana, sedangkan eukaryotik lebih kompleks. Selanjutnya ada siklus sel prokaryotik. Strukturnya sederhana. Prokaryotik memiliki struktur sel yang lebih sederhana tanpa nukleus, organel terikat membran, dan kromosom linear. Selanjutnya ada pembelahan biner. Prokaryotik mengalami pembelahan biner, sebuah proses yang melibatkan replikasi DNA, pemisahan kromosom, dan pembagian sitoplasma untuk membentuk 2 sel anak yang identik. Replika DNA. Replika DNA dimulai pada titik asal, origin of replication, dan berlangsung secara simultan di kedua arah. Pemisahan kromosom. Kromosom yang direplikasi bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan. Pembagian sitoplasma. Pemisahan sitoplasma terjadi secara simultan dengan pemisahan kromosom membentuk dinding sel baru di antara kedua sel anak. Kecepatan. Siklus sel prokaryotik berlangsung lebih cepat daripada siklus sel eukaryotik dengan waktu generasi yang dapat mencapai 20 menit. Selanjutnya ada siklus sel eukaryotik. Struktur kompleks. Eukaryotik memiliki struktur sel yang kompleks dengan nukleus, organel terikat membran, dan kromosom linear yang lebih banyak. Mitosis dan meiosis. Eukaryotik mengalami mitosis untuk pertumbuhan dan perbaikan, serta meiosis untuk reproduksi seksual. Fase interfase. Fase interfase adalah fase terpanjang dalam siklus sel eukaryotik, di mana sel tumbuh dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Fase ini dibagi menjadi 3, yang pertama G1, fase kedua adalah sintesis, yang ketiga adalah
fase G2. Selanjutnya ada mitosis. Fase mitosis adalah fase pembelahan inti sel, di mana kromosom dipisahkan dan dua anak sel yang identik dibentuk. Fase ini terbagi menjadi 4 tahap. Pertama adalah profase, kedua metafase, anafase, dan telofase. Fase sikonisesis. Fase sikonisesis adalah pemisahan sitoplasma menghasilkan 2 sel anak yang lengkap. Pengaturan yang kompleks. Siklus sel eukariotik itu diatur oleh sejumlah besar protein dan faktor yang memastikan pembelahan sel yang terkendali dan tepat. Ada perbedaan meiosis 1 dan meiosis 2. Yang pertama ada meiosis 1. Profase 1, kromosom homolog berpasangan dan terjadi pertukaran materi genetik atau crossing over. Fase kedua ada metafase 1, pasangan kromosom homolog sejajar di tengah sel. Fase ketiga ada anafase 1, kromosom homolog dipisahkan dan ditarik ke kutub sel yang berlawanan. Fase yang keempat ada telofase 1, kromosom mencapai kutub sel, membran inti terbentuk kembali, dan sitoplasma terbagi dan menghasilkan sel anak haploid. Yang kedua ada meiosis 2, profase 2. Profase 2, kromosom mengembun dan menjadi terlihat, membran inti hancur dan mikrotubulus mulai terbentuk. Fase yang kedua itu metafase 2, kromosom sejajar di tengah sel dan mikrotubulus melekat pada sentromer mereka. Fase ketiga anafase 2, kromatid saudara dipisahkan dan ditarik ke kutub sel yang berlawanan. Telofase 2, kromosom mencapai kutub sel, membran inti terbentuk kembali dan sitoplasma terbagi menghasilkan 4 sel anak haploid terkoordinasi yang melibatkan aktivitas enzim dan perubahan struktural. Apoptosis melibatkan aktivitas kaskade enzim yang disebut kaskade caspase. Caspase adalah enzim proteolitik yang memecah protein seluler dan menyebabkan perubahan struktur yang khas.